Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Wah, hari ini kita mau mulai ibadah pagi pada hari ini ya dengan sukacita. Sebelum kita memulai puji-pujian pada pagi hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Kau sediakan Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat di tempat kami masing-masing Tuhan untuk sebentar memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Nanti juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan di ibadah HWT di sini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati, pikiran, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bumi bersorak. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan satu lagu ini. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu.
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami. Selama puji-pujian Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau membuka telinga dan mata kami Tuhan, supaya firman-Mu tertanam pada hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini, kita bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan untuk ibadah pada saat pagi hari ini, meskipun masih melalui online. Dan kita bersyukur, kita harus mengucap syukur banget kepada Tuhan Yesus. Dengan kesempatan kita pada pagi hari ini, kita bisa ibadah bersama-sama dengan ibadah online. Dan kita bersyukur bahwa kesempatan pagi hari ini, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, duduk diam, dan kita sama-sama belajar tentang firman pada pagi hari ini. Nah, tema kita pada bulan ini adalah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, dan tema kita pada pagi hari ini adalah dekat tetapi tidak melekat. Kenapa bisa dekat tapi tidak melekat? Nah, sebelum kita masuk lebih belajar lagi tentang firman pada pagi hari ini, kalau dari kata melekat itu sebetulnya itu kan kita dekat tetapi tidak melekat. Melekat artinya lebih banyak, itu adalah berpegang teguh, berpegang erat, menempel. Terus kalau lebih jauhnya lagi itu mengikuti, taat, dan setia. Nah, itu kata melekat kalau kita bahas firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini dekat tetapi tidak melekat. Kita ambil contoh adalah Yudas Iskariot. Dengar kata Yudas Iskariot, selain dari kita tahu bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus, murid yang dipilih Tuhan Yesus, kita taunya yang lebih dekat banget Yudas Iskariot ini seperti apa. Pasti kita langsung nangkapnya bahwa Yudas Iskariot yang murid Tuhan Yesus, yang dipilih Tuhan Yesus, yang pengkhianat. Kenapa dibilang pengkhianat? Karena memang kita tahu dari cerita kita dari sekolah minggu juga Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Nah, dia menjual Tuhan Yesus dengan ya jumlahnya itu dengan harga hanya 30 keping perak. Nah, bisa dengan bangganya menjual Tuhan Yesus dengan sejumlah itu. Berarti selama kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus dia ada, kemana Tuhan Yesus mengajar, kemana Tuhan Yesus melangkah, setiap detiknya, setiap jamnya, setiap menitnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka bersama-sama dan dia tahu. Gitu. Setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus, setiap Tuhan Yesus mengajar, mereka duduk diam di samping Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus. Dan kejadian-kejadian yang menimpa Tuhan Yesus, dia tahu semuanya. 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kata mereka di mana, Tuhan Yesus di mana, tidak. Mereka bersama-sama. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ada. Salah satunya adalah Yudas Iskariot ini.
Nah, dengan semudahnya itu dan dengan sebangga itu, dia menjual Tuhan Yesus. Itu memang detik-detik sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, waktu kalau kita lihat di yang cerita Tuhan Yesus yang sudah difilmkan itu, kita tahu bahwa Yudas Iskariot ini senyum kok, gitu. Belum ada kata dia, memang pada akhirnya memang Yudas Iskariot ini menyesal, tapi pada saat Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus ditangkap, udah kiri kanan memegang Tuhan Yesus, dikawal, ingin membawa Tuhan Yesus pergi dari ke-12 murid-murid, waktu mereka beristirahat waktu itu, nah kita lihat bahwa dia senyum, nggak ada kata menyesalnya sama sekali, bangga gitu ya kan. Tetapi kita lihat bahwa setaunya kita ya seperti itu. Memang Yudas Iskariot itu adalah pengkhianat. Nah, dari tema kita dekat tetapi tidak melekat, ya ini seperti Yudas Iskariot. Sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah setiap waktunya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berarti memang dia belum memahami, ataupun memang mereka dekat banget, dekat sekali untuk mengatakan bangetnya itu seperti apa ya? Ya pokoknya banget wes. Nah, itu tetapi iya, dengan 30 keping itu jadinya seperti Tuhan Yesus selama ini hanya ya bersama-sama aja. Jadi setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus hanya Yudas Iskariot bisa melihat, mendengar begitu saja, tetapi tidak ada benar-benar di dalam hati dan hidupnya. Gitu setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus selama mereka bersama-sama. Nah, kita akan belajar lebih lagi. Coba kita lihat di Matius 27 ayat 25. Matius 27 ayat 25. Matius 7 ayat 5. Matius 7 ayat 5 kita lihat. Dan sebelum itu kita coba lihat di Matiusnya. Masih tapi di 26 ayat 14 sampai 15. Matius 26 ayat 14 sampai 15. Judul perikopnya adalah Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kesempatan yang baik pada saat itu adalah mereka lagi istirahat. Dan dengan mudahnya, mereka udah bersama-sama yang mau menangkap Tuhan Yesus datang. Jadi imam-imam kepala membayar Yudas dengan 30 keping perak. Nah, kita lanjut di 27-nya. Ayat yang ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Itu kemudiannya. Memang setelah itu Yudas Iskariot memang menyesal. Dan kita tahu bahwa dia menggantungkan diri. Dan kalau di dalam kisah para rasul ayat 1 sampai 18 itu Yudas masih ceritanya itu bahwa Yudas telah membeli sebidang tanah sebelum ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perut berkumpul terserak di tanah yang dibelinya itu. Jadi disebut tanah yang dibelinya itu jadinya itu tanah darah atau hakal dama. Itu kalau di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Nah, bagaimana dari Yudas ini, bahwa kata Yudas itu adalah Yudas dari Keriot. Arti dari Yudas Iskariot itu adalah
Yudas berasal dari Keriot. Nah, dia pokoknya poin pertama itu adalah Yudas Iskariot ini, dia itu murid Tuhan Yesus, dan dia disebut pengkhianat karena memang udah bersama-sama, tetapi dengan 30 keping perak tadi, dengan semudah itu dia menjual Tuhan Yesus. Dan memang pada akhirnya dia menyesal dan menggantungkan diri. Coba, kalau dari Yudas Iskariot, sebetulnya berarti dia itu menyesal, tetapi tidak mau merubah hidupnya dan mau belajar tentang kesalahannya untuk menjadi atau memperbaiki kesalahan yang ada menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tidak boleh dicontoh dalam kehidupan kita, khususnya Natins pada pagi hari ini. Kita tahu kita salah, kita tahu kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi maunya Tuhan adalah itu kita harus belajar dari kesalahan. Kita minta ampun sama Tuhan bahwa aku salah Tuhan, dan kita mau memperbaiki kehidupan kita agar menjadi lebih baik lagi, agar lebih berbaharui lagi dan tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Nah, dengan itu jadi kita bukan lagi hanya dekat tapi tidak melekat kepada Tuhan, bukan. Dengan kita memperbaiki kehidupan kita, berarti kita dekat dan kita mau melekat kepada Tuhan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah dekat tapi tidak melekat. Seperti Yudas ini tadi, nggak boleh. Kita harus dekat dan melekat kepada Tuhan. Kita harus menempel kepada Tuhan. Apalagi kehidupan kita ini kita lemah, bahwa manusia itu lemah, dan kalau kita membuat kesalahan, kita tahu kesalahan kita menyadari kesalahan kita harus belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya lagi, dan kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Kita harus meminta Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, mengajari kita setiap waktu agar kita lebih diperbaiki, lebih diperbaharui hari demi hari. Jadi bukan seperti Yudas Iskariot yang menyesal, tetapi dia melalui jalan pintasnya, dia membunuh diri. Gitu, dia menggantungkan dirinya. Jadi bukan itu solusi. Tuhan mau kita itu tahu menyadari kesalahan kita dan kita harus mencarinya lebih lagi. Dan meminta ampun dan minta Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Agar kita lebih menempel, melekat kepada Tuhan. Hari ini, itu kalau kita merasa sudah menjauh dari Tuhan, kita perlu bimbingan Roh Kudus, kita minta Tuhan agar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindukan. Anak Natins harus lebih merindukan, menempel kepada Tuhan. Harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Harus menggantungkan hidupmu, dirimu kepada Tuhan. Bukan dengan pikiranmu, bukan dengan mengikuti cara-cara yang Tuhan tidak mau. Ya, seperti Yudas Iskariot tadi, dengan sejumlah barang, dengan sejumlah harga, dia menukar Tuhan Yesus. Ataupun, itu sebetulnya ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Contohnya, itu kita mau menukar dengan hangout dengan teman-teman, ataupun keluar dengan pacar, ataupun keluar dengan teman-teman yang lain, tanpa kita beribadah dulu, tanpa kita menyerahkan hidup kita ini dulu kepada Tuhan. Misalkan seharusnya kita ibadah dulu meskipun online, baru kita bisa makanlah atau apalah sama teman ataupun yang lain. Tapi tidak.
malah kita ya seenaknya saja gitu. Seenaknya saja yang kita mau kita lakukan gitu. Kita harus lebih dulu mendahulukan Tuhan daripada pemikiran kita, dari apa yang kita mau lakukan, dari apa rencana kita, dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, dari apa yang akan kita lakukan, kerjakan tadi. Dan yang satunya adalah kita harus lebih banyak, lebih intim kepada Tuhan. Daripada kita lebih dekat menempel banget handphone di muka kita, ataupun lebih banyak kita misalkan melakukan hal-hal yang ya seperti ya dunia lakukan, kita harus seperti tema kita harus melekat kepada Tuhan, bukan tidak melekat. Bukan seperti Yudas Iskariot tadi, bukan. Nggak boleh. Dan khususnya Anak Teens pada pagi hari ini adalah camkan dalam hidup kamu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Anak Teens adalah umat pilihan Tuhan. Anak-anaknya Tuhan. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi nggak boleh memikirkan, oh aku tidak berharga. Oh aku sudah melakukan ini. Intinya Tuhan sudah menjauh dari aku. Bukan. Bahkan kalau kita menyadari kesalahan kita harus mencari lebih lagi Tuhan, lebih tahu rencana Tuhan itu dalam hidup kita apa. Jadi kita harus lebih menempel lagi kepada Tuhan. Kalau memang kita tahu itu kita salah. Jadi bukan malah kita menjauh dari Tuhan, malah kita memikirkan Tuhan itu tidak lagi lihat saya tidak berharga lagi di hadapan Tuhan. Bukan. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Kak Vera dan teman-teman Teens semuanya, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Jadi, jangan seperti Yudas Iskariot dan bukan tidak melekat. Kita harus menempel, bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus erat sama Tuhan. Amin. Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Nggak boleh tidak. Karena Tuhan itu adalah kendali kehidupan kita. Firman Tuhan adalah paling utama dalam kehidupan kita, yang mengajari kita setiap waktu, setiap kehidupan kita, setiap nafas kita. Jadi apapun yang kamu kerjakan, apapun yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan memang kita menyadari dan kita harus minta Roh Kudus mengurapi kehidupan kita agar kita diperbaharui lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih menempel lagi kepada Tuhan, lebih erat bersama-sama kita, lebih erat bergantung kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan tidak melekat, kita harus melekat. Dan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita harus belajar dari kesalahan kita yang sudah kita lakukan dan memperbaikinya agar lebih baik lagi. Ya teman-teman, dan hiduplah mendekat kepada Tuhan. Itu intinya, dan ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah Kisah Para Rasul ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Kita harus hafal pada pagi hari ini adalah, karena itu sadarilah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarilah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita harus sadar. Dan kita harus sadari penuh dan kita harus mau menyerahkannya kepada Tuhan. Kita mau dibimbing Tuhan agar kita bisa lebih baik lagi. Amin. Dan pada pagi hari ini kita harus belajar dari Yudas Iskariot tadi, tidak boleh seperti Yudas dan tidak boleh tidak melekat. Amin. Teman-teman Teens, tidak boleh tidak melekat dengan Tuhan, harus berpegang erat. Kita sama-sama, kita mau belajar hari-hari demi hari kita harus belajar lebih
menempel lagi kepada Tuhan, lebih erat lagi bagaimanapun caranya daripada yang lain. Yang lain itu di nomor 10 kan. Paling utama adalah Tuhan Yesus, paling utama adalah firman Tuhan. Amin. Kita akan ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam penyembahan dan kita akan menyanyikan lagu penyembahan kita bagi Tuhan, mengikut Yesus. Mengiring Tuhan Yesus adalah itu kerinduan hati kita. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita akan berdoa pada pagi hari ini, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil posisi dalam berdoa. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kesalahan kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita harus berpegang teguh kepada Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita minta bimbingan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami ucap syukur Bapak buat pagi hari ini. Engkau masih mengajari kami Tuhan, Engkau masih ingin membentuk kami Tuhan, bahwa kami ingin belajar dari kesalahan yang kami lakukan Tuhan, bahwa kami minta ampun Bapa, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang bisa menghapus setiap dosa-dosa kami. Kami akan percaya darah Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, menghapuskan dosa kami, apapun yang kami kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, dan kami perlu Engkau memimpin kehidupan kami lebih layak lagi, lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Bagi kami bisa berkenan di hadapan Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, biarlah nama Tuhan dipuji dan ditinggikan dalam lewat kehidupan kami, lewat kehidupan anak teens pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, perkenankan hidup kami Tuhan, baharui kami setiap hari Tuhan demi waktu, hari demi hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami tidak mau seperti Yudas Iskariot yang hanya menyesal tetapi tidak melakukan, memperbaiki dengan firman Tuhan, dengan Tuhan Yesus mau, tapi kami mau belajar dan melepaskan kesalahan kami, belajar dari kesalahan untuk memperbaiki kami lebih lagi, dan agar kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami perlu bimbingan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami setiap waktu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih bisa
ibadah, meskipun masih ibadah online Tuhan, kami sangat bersyukur, tetapi semua ini Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan yang dalam kehidupan kami, dan kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap firman Tuhan yang kami dengar, dan ajari kami melakukannya Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, Tuhan kami serahkan tangan-Mu. Berlah ibadah-ibadah ke depan Tuhan kami bisa tatap muka dan kami bisa bergandengan tangan bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik memberkati studi kami Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, masa depan kami indah di hadapan Tuhan. Akan Tuhan rancangkan seindah mungkin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat hari ini, terima kasih. Kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Bapak, kami serahkan hidup kami dan taruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau merancangkan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Ibadah kami pada saat pagi hari ini kami akan tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.